Kita A23C sedang berada di Museum Trawulan di Mojokerto. Yuk belajar bersama kita di museum saat ini. Bye-bye. Kasih. Hello everyone, good morning. The weather is really nice. I think it's a good time for going to museum. I think so. Okay, before going to the museum, let me introduce myself. I am Diana. I'm Ella, and here we go. Nah teman-teman, ini dia bentuk dari Arca Wisnu naiki Garudanya. Arca Wisnu yang naik Garuda menggambarkan cerita Garudea, yang awalnya Garuda ini menjadi kendaraan dari Dewa Wisnu. Dewa Wisnu adalah salah satu dewa Trimurti dan dikenal sebagai dewa pelindung alam. Ciri-ciri umumnya bertangan 4 yang membawa 1 sangka, membawa cakra, gada, dan membawa bunga teratai. Dilihat dari sudut pandang sebuah seni arca, keberadaan arca Garuda ini merupakan arca yang memiliki keunikan dan diduga memiliki suatu nilai sejarah budaya yang sangat luar biasa. Dengan pandangan lurus ke depan, Arca Wisnu digambarkan dalam sikap duduk palambana, yaitu sebuah sikap duduk di mana kaki kanan ditekuk seperti orang yang sedang menjulurkan kaki ke bawah, sedangkan kaki kiri dilipat seperti orang yang sedang duduk bersila. Arca Garuda Wisnu ini digambarkan memiliki 4 buah tangan. Tangan kanan belakang memegang cakra dan tangan kiri memegang sangka. Was founder of the Medangkabupaten Panjang and Janggala Kingdom. He is the one who ruled around 1019 to 1043. The statue of Vishnu riding a Garuda depicts the story of Garuda, which is telling the origin of Garuda as the vehicle of God Vishnu. It is estimated that the statue comes from the main lineage of Belahan Temple and is thought to be the statue of the embodiment of King Airlangga. The opinion held today Vishnu riding a Garuda statue originated from Belahan Temple and started from the idea of ancient Rome in 1923. Kita sedang melihat-lihat patung Ganesha. Ini guys patungnya. Teks. Ganesha adalah dewa dalam mitologi Hindu yang berwujud setengah manusia berkepala gajah. Dia dewa penolak kejahatan, kebodohan, dan dewa ilmu pengetahuan. Ganesha digambarkan membawa mangkok di salah satu tangannya yang berisi otak raksasa yang dikalahkannya. Dia memiliki berbagai nama seperti Eka Tanda dan Lambodara. Ganesha adalah putra Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Di Jawa Timur banyak ditemukan arca Ganesha yang mungkin terkait dengan perannya sebagai dewa ilmu pengetahuan dan pemusnah kejahatan. Arca Ganesha digambarkan duduk di atas asana berbentuk oval dengan hiasan tengkorak. Dia memiliki perhiasan seperti anting-anting, gelang, dan ikat pinggang dengan motif bunga dan geometri. Kobja kuno pada umumnya masih mempercayai kisah mitologi Hindu-Buddha. Bahkan sampai sekarang pun kisah tersebut masih diwariskan secara turun-temurun. Hariti adalah seorang yaksa atau raksasa. Ia adalah istri dari Dewa Kuwera, pemimpin bangsa yaksa yang dikenal juga dengan dewa kekayaan. Hariti dan Dewa Kuwera tidak dianugerahi seorang anak, sehingga ia sering mencuri anak untuk dibawa ke kediamannya. Pada suatu hari, Sang Buddha mencuri salah satu anak yang dibawa Hariti. Anak tersebut merupakan anak kesayangan Hariti. Hal tersebut membuat hati Hariti sedih. Kemudian ia menghadap Buddha dengan penuh kesedihan. Buddha yang welas asih pun
menasehati bahwa yang dirasakan Hariti juga dirasakan oleh ibu-ibu yang anaknya diculik oleh Hariti. Hati Hariti pun melunak dan ia sadar bahwa yang dilakukan selama ini salah. Kemudian, ia mengembalikan semua anaknya yang diculik serta mengikuti jalan Buddha. Nah, jadi di sini kami akan membahas mengenai Arca Agastya. Arca Agastya merupakan tinggalan arkeologis pada masa klasik dengan latar belakang agama Hindu yang digambarkan secara antropomorfik. Arca Agastya merupakan dharma duta terkemuka dari tanah Bharatawarsha. Di Asia Tenggara, Agastya dikenal dengan julukan Pitasagara karena beliau mengarungi lautan yang sangat luas, dan sedangkan di India sendiri perjalanan beliau disebut Agastya Yatra karena perjalanan yang tidak kenal lelah serta digerakkan oleh jiwa pengorbanan yang suci yang dikuasainya dan tidak kembali serta menjadikan dunia sebagai rumahnya sendiri. Agastya merupakan salah satu tokoh yang bertugas untuk menyebarkan agama Hindu. Karena pengabdiannya dalam menyebarkan agama Siwa, Agastya dikenal sebagai salah satu aspek dari Dewa Siwa atau Siwa Mahaguru. Di Indonesia, Agastya ditemukan pada Candi Hindu dan menempati relung candi pada sisi selatan. Hal tersebut berkaitan dengan penyebaran agama Hindu ke arah selatan, yaitu India. Agastya dianggap sebagai salah satu anggota keluarga dari Dewa Siwa, sehingga dalam konfigurasi penempatan Arca Agastya termasuk ke dalam Parswadewata bersama Arca Siwa, Durga, dan Ganesha. Seperti pada arca ini, Arca Agastya digambarkan seorang lelaki tua berjenggot panjang dengan perut buncit. Mempunyai dua tangan, dengan tangan kiri memegang kendi kamandalu dan tangan kanannya memegang tasbih atau aksmala. Terdapat hiasan trisula di bagian stela. Halo warga, perkenalkan nama saya Naisila Munayasa. Saya dari Arca Tulungagung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Samudra Matana. Kalian tahu gak sih Samudra Matana itu apa? Samudra Matana merupakan salah satu cerita mitos agama Hindu yang tercantum dalam naskah Adiparwa. Pertama dari 18 kitab Mahabharata. Salah satu sumbernya yaitu Mahabharata. Maka dapat diketahui bahwa cerita ini berlatar belakang agama Hindu dan merupakan bagian dari pengaruh kebudayaan yang diadopsi dari India. Hal ini menguraikan banyak para dewa dalam memperangi air keabadian atau tinta amerta dari pengambilan